konsep harta itulah pemilik utamanya adalah Allah. Ajak umat untuk kembali lagi melaksanakan kewajiban zakat sebagai sebuah kewajiban, tapi menjadi ibadah yang kemudian menjadi dampak sosial lebih besar lagi. Slogan kita semuanya, bergerak berdampak. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sikap, kembali lagi di Podcast Sikap, sarana informasi kampus Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tentunya bersama saya Lutfi Rizky Patawi yang akan menjadi host pada podcast kali ini. Nah Sobat Sikap, di podcast kali ini kita akan membahas tentang rukun zakat, yang dimana kita sebagai umat muslim akan melaksanakan rukun zakat fitrah ini. Tentunya pada podcast kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang mumpuni di bidang zakat, yaitu Bapak Dr. Haji Evi Syarifuddin MM selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai konsultan zakat dan Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Banten dan Sekretaris Umum Masyarakat Ekonomi Syariah di Banten. Nah, mungkin langsung aja kita sapa narasumber kita pada podcast kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah masih aman ya di bulan Ramadan ini. Makin fresh. Makin fresh. Ya mungkin boleh langsung perkenalkan diri dulu kepada Sobat Sikap ini dulu Pak. Tadi udah dikenalin kan? Tapi mungkin lebih afdolnya gitu lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sikap semuanya, terima kasih banyak. Saya Dr. Evi Syarifuddin MM dari FEBI UIN Banten. Dan tadi sudah sebutkan juga aktif di MUI Banten sebagai Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. Dan saya berbahagia bisa hadir di acara ini. Mudah-mudahan kita bisa sharing dan memberikan manfaat. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak, kita kan membahas terkait tentang zakat nih. Iya. Ya. Di podcast kali ini ada timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan zakat-zakat ini, Pak? Ya, zakat kan rukun Islam setelah sholat. Ya, betul. Yang kaitannya itu ibadahnya bukan lagi ibadah yang cuma semata kepada Allah secara transendental, tapi juga ibadah yang sifatnya adalah kaitannya dengan harta, kepemilikan harta manusia, yang itu juga akan berdampak secara sosial. Itu zakat. Jadi zakat itu memang ibadah yang kaitannya dengan sosial, yang langsung berinteraksi antara dengan manusia sekitar kita. Jadi kita sebagai umat muslim juga wajib juga ya harus berzakat gitu ya Pak? Wajib, zakat itu wajib karena zakat kaitannya dengan kepemilikan yang harta kita yang memerlukan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, karena dalam ekonomi Islam itu kan konsep harta itulah pemilik utamanya adalah Allah. Dan di situ ada nilai-nilai yang diharuskan tidak semua orang beruntung dengan posisi dirinya. Sehingga orang-orang yang beruntung pada posisi pemilikan harta dengan baik, dia harus punya tanggung jawab sosial bagi yang lainnya. Dan itu dibentuk lewat sebuah aparatus mekanisme dalam agama, yaitu zakat sebagai bentuk wajib yang sifatnya adalah kewajiban. Nanti ada lagi beberapa yang sifatnya partisipatif. Jadi ada yang wajib, sifatnya obligation ya, kayak zakat ini kan obligasi, diwajib, semua wajib. Nanti ada lagi yang sifatnya adalah sifatnya adalah partisipatif seperti sedekah dan wakaf gitu. Jadi sebagai sebuah ibadah, tapi zakat itu adalah hal yang sangat wajib, tapi ada syarat dan ketentuannya, yaitu bagi mereka yang sudah mencapai nisab gitu, dan juga yang kalau zakat fitrah yang masih hidup ketika sampai nanti Idul Fitri kan gitu ya, nah, itu kaitannya ada syarat dan ketentuannya saya kira. Mengapa zakat disebut sebagai ibadah yang tidak boleh berhenti, dan apa dampaknya jika umat mengabaikannya gitu? Nah, itu memang betul tadi sudah saya sampaikan, karena kaitannya tidak semua orang lahir di dunia ini beruntung. Misalnya Akang nih ya, pernah milih nggak dulu jadi siapa, lahir di kota mana, dari keturunan siapa, kan nggak bisa. Tiba-tiba lahir, nggak semua orang lahir pada keinginan hari ini. Banyak yang lahir juga tidak beruntung, di tempat yang tidak tepat, yang menurut mereka, yang kemudian juga itu mereka secara sosial membutuhkan bantuan bagi mereka yang beruntung dikasih tempat yang ada. Nah, dalam pertumbuhan ekonomi saja, pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu selalu menyisakan kesenjangan. Bisa dicek nanti silakan, pokoknya daerah yang PDB-nya tinggi atau growth-nya tinggi ekonominya, itu pasti ada daerah yang pasti rasio gininya juga itu meningkat biasanya. Karena di tengah pertumbuhan
selalu ada ketertinggalan. Itu tidak semua orang tumbuh bersama-sama. Ada yang tumbuh, ada yang tertinggal. Nah, mereka yang tertinggal secara ekonomi tentu saja perlu dibantu oleh mereka yang punya mengalami pertumbuhan pada sisi ekonominya. The have membantu mereka yang do not have. Ini tentu saja penting dalam konteks Islam. Walaupun dalam sejarah Islam juga pernah ketika orang salah paham pada zakat. Karena ketika Rasulullah meninggal dunia dianggap zakat buat Rasulullah. Sehingga peran terbesar dan terberatnya Abu Bakar Siddiq pasca kematian Rasulullah SAW adalah meluruskan pandangan umat bahwasanya zakat itu harus berkelanjutan, bukan ketika ada Nabi Muhammad saja. Nah, itu makanya sempat menjadi PR besarnya Abu Bakar Siddiq, mengedukasi umat, kemudian juga mengajak umat untuk kembali lagi melaksanakan kewajiban zakat sebagai sebuah kewajiban, bukan kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi zakat tuh emang benar-benar bukan cuma ritual atau cuma budaya doang ya? Tidak ritual, apalagi budaya, itu adalah kewajiban agama. Oke. Mungkin kita lanjut lagi ke bagaimana zakat dapat menjadi solusi nyata dalam pembangunan keadilan ekonomi umat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap pertumbuhan ekonomi pasti menyisakan kesenjangan dan ketertinggalan di satu sisi. Hampir semua negara, tidak hanya di Indonesia dalam konteksnya, bahkan di seluruh dunia, hampir semua negara-negara maju juga sama mengalami yang sama. Tidak ada negara yang rata gitu ekonominya. Pasti ada yang tertinggal, pasti ada yang mereka beruntung. Nah, disitulah ada peran strategis di mana dalam ekonomi disebutnya adalah fungsi redistribusi. Fungsi redistribusi ini di mana harta tidak hanya beredar di antara umat-umat yang beruntung saja. Nah, ini dinyatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran menyatakan di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, disebutkan li'alla yakuna dulatan baina agniya'i minhum. Agar uang itu atau harta itu tidak hanya beredar di kalangan mereka-mereka yang kaya saja, beruntung. Nah, ini penting, kenapa? Supaya pertumbuhan ekonomi itu menciptakan pemerataan, menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Ya. Tentu kita nggak mau, misalnya pendapatan kita besar secara GDP, tapi per kapitanya kemudian menjadi jomplang karena ada kesenjangan itu semuanya. Kita ingin setiap orang menikmati hasil ekonomi yang sama gitu. Jadi emang harus rata gitu ya, nggak pilih kasih. Nggak rata juga, dalam Islam itu maksudnya bukan rata, tapi ada peran yang kemudian juga kan setiap orang tuh dikasih harta, dikasih kemudian, tapi juga bergantung kepada kemampuan beliau mereka mengelolanya dengan baik dan kesempatan yang ada juga. Oke. Terus kita lanjut. Apa hubungan antara filosofi zakat dengan upaya membersihkan harta dan menumbuhkan kehidupan sosial? Ya, pertama karena zakat ini adalah kaitannya dengan kepemilikan harta. Kepemilikan harta kita ini selalu bersinggungan dengan transaksi dan juga kepemilikan orang lain. Dalam Islam itu ada 3 kepemilikan utama. Yang pertama, kepemilikan itu saja, tentu saja semua esensi kepemilikan berdasarkan tauhid epistemologi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ada nanti public property, pemilikan milik publik. Rasulullah mengatakan Rasulullah surah fis sulus. Ada 3 hal yang kemudian menjadi milik publik. Misalnya disebut alma, air, kemudian juga sumber daya energi, dan juga ada di situ nanti padang ilalang dan sebagainya. Nah, itu milik publik. Itu juga diatur di Undang-Undang Dasar kita. Di pasal 33 sudah tercantum. Semua yang kaitan dengan milik, yang kaitannya dengan hak hajat bersama, itu dimiliki oleh negara. Nanti baru ada yang sifatnya adalah private property, milik pribadi. Nah, milik pribadi ini juga dibatasi sebetulnya oleh apa? Oleh regulasi negara dan juga oleh kepentingan orang lain. Kebebasan orang memiliki harta juga dibatasi kemudian oleh kemampuan tanggung jawab sosial pada orang lain. Nah, ini penting. Maka sustainabilitas ekonomi itu bisa tumbuh ketika ada daya beli juga di masyarakat sebagai konsumen. Misalnya kenapa negara memberikan subsidi, memberikan insentif ekonomi kepada orang tidak mampu? Supaya mereka bisa membeli. Dengan orang sama-sama membeli, orang mengkonsumsi, itu ekonomi hidup. Iya, benar. Tapi kalau ada orang yang tertinggal, itu jadi beban ekonomi juga buat yang lainnya. Sehingga sebetulnya ketika orang yang mampu memberikan bantuan kepada yang tidak mampu, sebetulnya dia membantu dirinya juga. Itu yang dikatakan Rasulullah, satu asar disebutkan, antum turhamuna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian itu sesungguhnya bisa mendapatkan kehormatan, kasih sayang, dan juga rezeki
dari orang-orang miskin di sekitar kalian. Jadi itu feedback ke mereka juga Iya sebenarnya. benar. Kan nggak enak kalau kita ada chaos karena kesenjangan. Itu ekonomi nggak tumbuh juga, ada beban ekonomi. Benar. Nah, karena itu perlu ada zakat. Oke. Jadi ini zakat itu sebagai solusi banget ya untuk kesenjangan sosial gitu. Ya, salah satu instrumen. Karena ada instrumen lain yang selain zakat, ada sedekah, ada juga wakaf gitu, Iya. sebagai sebuah instrumen Islamic social finance. Oke, kita lanjut. Dalam konteks kekinian, bagaimana zakat dapat menjadi jawaban atas masalah kemiskinan di Indonesia gitu Pak? Zakat kan sifatnya dia pada level kebutuhan dasar. Dan dia asasnya adalah membantu mereka yang kemudian pada posisi kalau kita nyebutnya under poverty line misalnya, sampai batas tertentu lah, sampai batas kemiskinan yang rawan sebenarnya, pada batas kerawanan. Nah, kondisi rawan ini disebutkan dalam Al-Quran sebagai sebuah asnaf. Ada asnaf yang sifatnya adalah temporer, ada yang mungkin juga kondisinya struktural gitu posisinya. Nah ini juga berbeda nih perlakuannya. Makanya di surat Taubah 60 itu kata asnaf itu ada yang li, ada yang fi. Ya, li fuqara wal masakin, kemudian fi sabilillah sebut ada fi. Ada yang orang kondisional, kontekstual. Nah ini ada beberapa kondisi rawan ya, rawan ekonomi. Misalnya ghorim, orang yang terjebak hutang, atau golaputudai atau kohri rijal, atau orang-orang tertentu yang memang yang pada kondisi yang disebut al-gharim, misalnya terdekat pada hutang, atau rikob, perbudakan konteks modern berbeda nanti tentunya dengan konteks yang di masa lalu. Nah, apalagi fuqara masakin, orang-orang fakir miskin, yang orang miskin dan juga di bawah kemiskinan, tentu saja menjadi prioritas program zakat ini, yang itu bisa kemudian mengangkat mereka paling tidak dalam jangka pendek, memberikan mereka ketenangan, jangka pendek memberikan mereka bantuan. Nanti dengan instrumen sosial lainnya itu bisa diberdayakan dengan wakaf ya untuk ekonomi atau lewat sedekah, program tertentu yang itu kemudian bisa dielaborasi dengan zakat yang sifatnya tadi pada sisi kerawanan, kemudian kerawanan tersebut bisa menjadi posisi yang lebih stabil, kemudian dihidupkan perekonomiannya. Oke. Terus di sini apa tantangan terbesar dalam aktualisasi zakat di era modern atau di era sekarang nih Pak, khususnya terkait profesionalisme dan transparansi? Oke, kita punya tantangan umat Islam ini sebenarnya sudah saya sebutkan dulu, sebenarnya saya bisa menjawab ke sana. Izinkan saya menceritakan bagaimana peran zakat yang strategis di Banten misalnya. Waktu terjadi bencana tsunami misalnya, itu kan di bulan Desember Januari. Kemudian juga banjir bandang di Lebak, itu juga di bulan Januari. Di mana pemerintah anggarannya belum cair tuh. Sudah tahun anggaran selesai, nggak ada dananya. Lembaga zakat paling depan itu. Mereka mengumpulkan dana, mengumpulkan donasi dari masyarakat, termasuk yang paling di Aceh. Iya, di Aceh. Mereka bergerak luar biasa, dia menggerakkan publik, membuka informasi kepada publik, ya sehingga publik tahu ada masalah di mana. Nah, tantangan ini sebetulnya kalau dulu memang kita kesulitan mencari SDM zakat. Hari ini kita punya banyak lembaga SDM yang bisa bekerja di lembaga zakat. Sudah banyak prodi ekonomi syariah, contohnya di FEBI kan. Iya betul. Kita punya fakultas yang concern mengembangkan ekonomi syariah, social finance. Memang kita menyiapkan SDM itu. Kenapa? Karena orang dulu mempersepsikan zakat itu sebagai ibadah biasa aja. Padahal tidak. Dia akan berdampak terhadap perekonomian kalau amil-amilnya, the man behind implementasinya, itu yang paham tentang ekonomi. Iya, karena kaitannya ibadah ekonomi, maka yang mengerjakannya yang paham tentang ekonomi. Dan bisa bagaimana kemudian menggerakkan itu untuk kepentingan ekonomi juga. Nah, sehingga butuh ini sebetulnya kajian-kajian tentang zakat tentang itu. Transparansi kita sudah punya aplikasi pemerintah hari ini. Dulu nggak punya. Hari pemerintah sudah punya Simba ya. Itu wajib semua lembaga zakat mencantumkan laporan gitu, rutin. Iya, kalau zakat itu rutin per bulan. Wakaf nanti ada semua, kita sudah dibuat itunya. Hanya memang saya melihat ada satu kekurangan yang belum selesai ini, yaitu adalah kemampuan kita mempublikasikan, menceritakan bagaimana peran zakat itu. Sehingga orang tahu semakin tinggi mereka tuh mau berdonasi. Walaupun zakat sifatnya wajib ya. Suka nggak suka harus bayar gitu kalau zakat. Betul. Tapi kalau sedekah kan lembaga zakat yang ngelola. Tapi dengan adanya tadi edukasi publik, kemudian informasi yang cukup bagus, termasuk podcast seperti ini,
menyampaikan kepada publik bahwasanya ini ada lembaga zakat yang selama ini punya peran strategis. Saya mendampingi beberapa lembaga zakat punya sakit di daerah terpencil. Nggak ada yang ceritanya, tapi mereka nggak bisa diceritain karena mereka punya cerita. Padahal peran mereka strategis. Di kampung yang terpencil, nggak ada orang di sana, mereka ada di sana. Di Banten ini di daerah Pandeglang, pelosok di kampung-kampung yang susah, itu saya menemukan teman-teman zakat di sana. Dan mereka mendampingi itu secara perekonomian. Hanya saja publikasinya masih kurang. Nah itu yang saya kira kalau untuk transparansi mereka juga paham tentang itu dan sudah dikembangkan lewat beberapa aplikasi. Tadi Simba salah satunya oleh Basnas sebagai pelaporan. Dan lembaga zakat yang tidak melaporkan dapat sanksi itu. Ya hanya memang sekarang contohnya gini, penghimpunan dana zakat di Indonesia itu baru terukur sekitar hampir 50 triliun. Padahal potensinya 300 triliun lebih. Padahal. Itu kenapa mungkin? Yang nggak tercatat saja. Karena nggak semua orang mau bayar zakat ke lembaga zakat. Iya betul. Yang langsung kan, itu nggak tercatat. Iya. Tapi kalau tercatat mungkin, contohnya saja, zakat fitrah misalnya. Kalau ada masyarakat muslim, taruhlah 200 juta lah taruhlah ya. Kan lebih lah 230 lebih 40. 200 juta itu bayar zakat fitrah 50 ribu ya orang. Itu kan sekitar 10 triliun kan. Itu baru lebaran. Belum zakat malnya. Belum lain-lainnya, sehingga saya yakin itu memang sebenarnya besar potensinya. Dan sebesar juga mungkin yang berguna di masyarakat. Hanya yang tercatat di lembaga zakat adalah yang masuk ke lembaga zakat. Nah sementara kewajiban zakat kan oleh masyarakat nggak semuanya keambil. Iya benar. Nggak seambil kan langsung aja ada yang langsung dia. Yang langsung kan nggak tercatat. Iya. Sebetulnya kalau itu tercatat dia akan menjadi instrumen yang menjadi kuat daya tawarnya. Dan instrumen juga yang menjadi kuat ke publik untuk dilaporkan. Nah sehingga kita senang hari ini banyak teman-teman mahasiswa yang belajar juga tentang sistem dan lain-lain yang ke depan akan bisa lebih kuat. Saya kira masyarakat juga kesadarannya dibangun untuk membayar zakat kepada lembaga zakat gitu, yang ada sehingga tercatat dengan baik. Oke. Ternyata salah satunya kan tadi ada Simba itu ya. Ternyata itu aksinya kan udah luar biasa banget sudah ya. Lama ya. Apalagi pada Januari ya yang bencana lumayan besar tuh. Cuma publikasinya mungkin masih kurang gitu. Oke. Terus di sini Pak ada mengapa mustahik tidak boleh dipandang sekedar sebagai penerima bantuan, tetapi sebagai bagian dari penguatan ekonomi. Ya gini, kalau dalam perspektif tauhid, ya tadi itu manusia itu tidak dirinya sendiri, tapi juga adalah tanggung jawab pada orang lain, pada sesama, pada makhluk lain. Jadi kita memposisikan mustahik itu bukan orang yang kemudian dapat bantuan saja, tidak. Tapi itu tanggung jawab kita, karena kita itu dikasih harta adalah ujian. Iya betul. Ujian apakah itu kita gunakan untuk nafkah yang tepat atau tidak. Gitu. Betul. Apakah hanya untuk kita sendiri atau kita juga punya tanggung jawab sosial itu. Nah, agama melihat itu. Nah mustahik adalah kita sebetulnya. Iya. Yang bagian dari kita maksudnya. Yang harus kita kemudian berdayakan, dilayakkan, bukan hanya dikasihani, disantuni, bukan. Iya betul. Nah oleh karena itu sekarang program-program zakat juga tidak hanya memberikan tidak karikatif ya. Karikatif maksud gini, karikatif cuma ngasih gitu aja gitu. Iya. Cuma donasi aja ke charity. Ngasih gitu enggak. Tapi ngasih dan mengedukasi dan memberdayakan. Maka sudah naik sebenarnya, tidak lagi cuma bagi-bagi uang lembaga zakat. Lembaga zakat karena dia kelembagaan jadi melihat mustahik itu adalah sebagai sesuatu yang memang harus diberdayakan. Iya betul. Ya, bukan cuma dikasihani, bukan, tapi diberdayakan dan disayangi tentu saja. Nah, sehingga pola-pola pendistribusian zakat hari ini tidak hanya pendistribusian, tapi juga pendayagunaan. Beda ya. Kalau tidak hanya pada sisi pendonasian gitu, pada pemberian gitu, tapi juga pendayagunaan. Nah, pendayagunaan zakat ini lebih jauh sebetulnya. Memandang mustahik bukan sebagai yang dikasihani, tapi didampingi posisinya. Nah, sehingga pola-pola itu hari ini sudah sangat berkembang cukup bagus di Indonesia. Dan itu saya memiliki rasa syukur dan bangga pada lembaga zakat hari ini karena mereka dengan beberapa organisasi yang sudah berkembang, mereka semakin modern dan semakin canggih di dalam dan juga punya strategi yang cukup bagus di dalam pendayagunaan dan pemberdayaan dana zakat ini, sehingga tanggung jawabnya kepada muzaki itu bisa menjadi lebih kuat, membangun trust satu sama lain. Bagaimana zakat produktif nih? Kan zakat produktif terbaru ya, dapat mengubah ketergantungan menjadi kemandirian gitu. Ya, sebetulnya zakat itu kalau dari sisi zakat itu kan sifatnya adalah tadi kondisi rawan sebetulnya. Kondisi rawan dan kondisi paling dasar. Makanya sebetulnya kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh zakat. Zakat itu ketika berubah menjadi produktif, maka dia butuh dampingan instrumen lain.
Ya karena dari zakat diatur porsinya. Asnaf itu ada aturannya. Ada asnaf kan cuma 8 asnaf dibagi tuh kalau pendapatan semua total dari zakat terhimpun. Berapa asnaf yang ada dipetakan kemudian didistribusikan pada asnaf. Nah sehingga tidak berlebihan juga kalau dana untuk asnaf ini digunakan semua untuk produktif pada kondisi tertentu. Nah sehingga untuk produktivitasnya itu bisa dikembangkan lewat embedded sama sinergi dengan misalnya sedekah. Karena sedekah lebih fleksibel. Iya benar. Ya sedekah itu lebih fleksibel karena bisa menggunakan program tertentu. Sehingga zakat yang sifatnya itu proporsinya sudah diatur secara ketat, itu didampingi oleh kekuatan sedekah gitu dan juga oleh wakaf yang sifatnya sustainable sebagai investasi sosial. Nah sinergi ini kemudian hari ini juga sudah dikembangkan. Misalnya zakat produktif di Banten, ada dulu pepaya punya Basnas itu cukup bagus ya pepaya. Kemudian juga zakat pada sisi ketahanan pangan itu di dompet duafa membuat ada di Banten itu sih greenhouse yang cukup besar ya basisnya juga di lembaga zakat ya dompet duafa. Kemudian juga ada Lazharfa di Pandeglang itu mendampingi lebih dari 20 desa untuk ketahanan pangan. Itu basisnya ada zakat produktif. Jadi mereka yang tidak mampu dibantu lewat zakatnya kemudian dikembangkan lewat pendampingan sedekah dan wakaf. Itu juga sudah dilakukan di Banten. Ya. Oke. Apa perbedaan antara zakat sebagai kewajiban ritual dan zakat sebagai instrumen transformasi sosial? Tadi karena zakat itu adalah merupakan instrumen keagamaan yang ditetapkan sebagai bagian rukun Islam. Iya. Sebagai sebuah kewajiban bagi mereka yang mampu. Kaitannya dengan ibadah maliyah di satu sisi. Iya. Ya. Tapi tidak cukup sampai di situ. Tentu kalau kata Al-Ghazali kan harus konsisten dari 3 konsistensi. Niyah, kaifiyah, goyah. Niatnya bagus, caranya bagus, hasilnya juga bagus. Ya. Jadi zakat sebagai sebuah instrumen harus punya impact juga bagi sosial. Nah, kenapa ada amil dalam Quran secara khusus diberikan tempat? Dalam At-Taubah ayat 6 itu, ayat 60. Karena amil memang mereka yang akan menggerakkan itu. Yang akan menggerakkan, mendayagunakan, menjadikan zakat itu sebagai sebuah instrumen ekonomi. Sehingga dia menjadi sesuatu yang memang berdampak terhadap perubahan sosial. Nah, tentu saja kalau cuma orang ngasih gitu, jangannya menciptakan ketergantungan. Sementara kata Nabi, la zakata liqaumin mustakab. Tidak ada zakat buat mereka yang mampu berusaha. Nah sehingga ditarik gitu. Bahkan kan pernah satu ketika juga ada peristiwa sahabat memberikan kampak kepada orang yang minta-minta itu kan sebagai dikasih kailnya gitu pada kondisi tertentu. Tapi pada kondisi rawan ya kita kasih karena kondisinya rawan. Nah zakat peran utamanya di situ, di kondisi rawan dulu, di kondisi yang sangat kebutuhan utama. Baru nanti akan dikuatkan lewat pendekatan-pendekatan lain. Makanya nggak bisa berdiri sendiri. Makanya dia zakat itu kewajiban utama tapi ada pendamping lainnya nanti. Sedekah, wakaf yang dikembangkan sekarang ini secara sinergis dan secara sustainable dengan beberapa instrumen yang dikembangkan oleh lembaga zakat. Itulah kenapa harus ada lembaga zakat. Jadi nggak cukup zakat doang ya? Harus didampingi sama sedekah, gitu, wakaf. Dan dilembagakan secara resmi. Bagaimana peran zakat dalam pembangunan umat, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi? Ya tadi itu ya, karena zakat itu berubah tidak hanya pada pendistribusian, tapi juga pendayagunaan. Nah, hari ini lembaga zakat ada 5 aspek ya, 5 sektor yang dikembangkan, termasuk tadi pendidikan. Kalau kita lihat Undang-Undang Zakat nomor 23 2011, itu kan memang sudah diatur beberapa instrumennya. Lembaga zakat kita itu sudah, mereka melaksanakan di bidang pendidikan. Contohnya kalau Basnas punya 1 keluarga 1 sarjana. Nah, kan di FEBI banyak tuh, di UI juga ada beberapa ya. Itu untuk dalam meningkatkan keluarga, ada peningkatan ekonomi dan juga keluarga mustahik. Sehingga kalau ada keluarganya yang sarjana mudah-mudahan keangkat ekonominya kayak gitu. Dan sudah berhasil beberapa program ini. Tidak hanya Basnas ya, beberapa lembaga juga misalnya Yatim Mandiri, dia punya beberapa rumah ya kemandirian. Bahkan sekolah juga kemandirian, kemudian rumah zakat dia punya program juara, kemudian dompet duafa dia punya institut kemandirian. Semua itu menyediakan edukasi karena aksesibilitas ekonomi menurut Amartya Sen misalnya pakar ekonominya Nobel ya yang ekonomi sosial. Persoalan itu kemiskinan tuh bukan hanya karena dia nggak punya aset tapi juga nggak punya akses.
dan nggak punya kesempatan yang sama dengan orang yang mampu kan gitu. Iya, betul. Apalagi orang kaya kan wajar lah mereka punya privilege gitu ya. Iya, benar. Nah, bagaimana menciptakan itu kesempatan yang sama bagi orang yang mampu untuk dapat pendidikan, kesehatan. Ya makanya banyak misalnya dulu dapat duit apa mendirikan LKC. Layaknya kesehatan cuma-cuma. Karena di dalam teori tentang kesejahteraan misalnya, orang kan nggak cuma punya uang harus sejahtera itu, tapi dia sehat. Betul. Ya makanya kemudian Dompet Duafa sudah memulai LKC dulu sebelum ada program-program lain. Dia gratiskan tuh dokter-dokter menyumbangkan waktunya dan kemampuannya untuk mengabdi di situ. Dokter-dokter kan juga yang muslim-muslim pengen dia berdonasi atau juga memberikan kapasitas dia untuk dididik kepada masyarakat tertentu, melayani masyarakat. Nah itu dihimpun oleh Dompet Duafa menjadi LKC. Harfa dia punya juga beberapa titik kesehatan yang itu basisnya juga dari lembaga zakat untuk mustahik layanan khusus. Kemudian juga misalnya untuk program sanitasi air. Nah penyediaan air bersih untuk kesehatan juga diberikan. Jadi donasi itu nggak cuma pada aspek ekonomi yang tadi, tapi juga pada kesehatan karena kesatuan. Maka di situ ada instrumen namanya kalau di Basnas itu bagaimana instrumen WOS misalnya untuk melihat bagaimana sanitasi dan semuanya air bersih. SAB ya, sarana air bersih, ada WC, toilet, edukasi juga. Nah kalau di Banten ini banyak nih beberapa tempat ya dilakukan oleh Harfa misalnya membangun beberapa titik sumur buat masyarakat supaya air bersih. Dompet Duafa juga dan program-program wakaf sumur, sedekah sumur. Kemudian itu dikembangkan oleh lembaga zakat, termasuk Basnas juga. Itu beberapa ada, kenapa? Karena kalau orang nggak sehat ya dia miskin terus, susah juga. Karena biaya hari ini mahal ya buat kesehatan. Nah tapi kalau dia sehat, ada kesempatan dia untuk bisa berkarya lebih baik, apalagi berpendidikan, sehingga dia punya daya tawar cukup tinggi ke dunia industri dan pekerjaan, atau punya daya kreatif yang lebih dikembangkan lagi. Maka itu ada, makanya di program Kampung Zakat itu kan, itu tidak hanya pada ekonomi secara langsung, tapi juga pada pendidikan, pada kesehatan, sehingga itu tidak bisa satu persatu, tapi secara menyeluruh. Dan itu sudah dilakukan lembaga zakat. Jadi emang nggak cukup kaya doang, nggak cukup ya kita privilege yang bagus nggak cukup, jadi emang harus benar sehat gitu biar harus sehat. Sehat itu kan bentuk lain dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehat, kemudian kita punya kemampuan, pengetahuan, itu anugerah yang luar biasa. Itu rezeki yang luar biasa. Tidak hanya punya uang, kamu punya uang sakit gimana? Iya benar. Gak bisa ngapa-ngapain juga nggak pakai uangnya. Ya kan nggak bisa. Kamu nggak punya uang tapi kamu bodoh juga jangan kan? Kamu dibodohin orang nanti. Nah sehingga kita punya kesempatan lebih hidup yang lebih sejahtera. Sejahtera ya, dalam bahasa Islamnya itu al-falah. Alhamdulillah Pak udah beres di podcast kali ini. Mungkin boleh ada closing statement terlebih dahulu sebelum kita akhiri podcast kali ini. Mungkin sahabat sikap. Sahabat sikap. Ya, saya melihat kita harus mensyukuri Indonesia adalah negara yang cukup aktif mengembangkan lembaga zakat. Secara kelembagaan dan juga perguruan tinggi seperti UIN Banten ini sangat mensupport adanya SDM masa depan yang bisa mengembangkan zakat dengan baik. Sehingga keberadaan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Banten ini salah satunya adalah juga bekerjasama dengan lembaga zakat adalah menciptakan SDM tersebut. Dan kita semuanya ke depan berangkat dari kampus UIN Banten ini kita ingin juga menghadirkan nanti talent-talent yang bisa mengembangkan pengembangan sosial finance di Indonesia, terutama di Banten. Sehingga zakat itu tidak hanya sebuah ibadah yang dianggap hanya sebagai ibadah yang personal, tapi menjadi ibadah yang kemudian menjadi dampak sosial lebih besar lagi. Dan tetap kita tentu saja kalau punya kelebihan ya bersedekah. Dan saya sarankan semuanya lewat lembaga zakat. Kenapa? Supaya tercatat, terukur, dan berdampak lebih baik bagi kita semua. Sesuai dengan slogan kita semuanya, bergerak berdampak. Bergerak berdampak, Masya Allah. Ya, terima kasih, saya kira itu. Nah Sobat Sikap, alhamdulillah kita sudah membahas terkait zakat, yang dimana kita sebagai umat muslim emang harus mewajibkan zakat gitu ya. Apalagi kita bentar lagi nih bulan puasa menjelang Idul Fitri, maka diwajibkan zakat. Mungkin hanya itu podcast pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.